Shalom saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan beberapa warta sepekan berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan umum dan persepuluhan, dapat memindai QR Code berikut atau mentransfernya ke rekening yang ada di description box di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Blok M dan follow sosial media kami agar tidak ketinggalan seputar ibadah GBI Blok M. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Hormati hadirat Tuhan dan berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Dimanapun kita berada, saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam sukacitanya Tuhan saudara. Haleluya, biarlah hari ini kita siapkan hati kita saudara untuk memuji menyembah Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk datang duduk diam di dalam hadirat Tuhan saudara. Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh kami rasakan ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih ada dalam pemeliharaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal lain Tuhan yang bisa kami katakan lagi Tuhan, selain kami ingin mengucapkan terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita datang ke hadapan-Nya saudara. Mari kita sembah Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Mari kita katakan lagu ini saudara. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari saudara, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah, kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Yes. Kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih. Mari katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih
kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, aku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, selamanya. Yesus, selamanya. Oh, selamanya. Kami mau tinggikan namanya Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang kami cinta. Oh Yesus, mari kita angkat hati kita saudara, angkat hatimu saudara, kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saudara. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, and altogether wonderful to me. Come on, say, here I am to worship, here I am to bow down, and here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, and altogether worthy, altogether. I'll never know, Lord, we never know. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my. Sekali lagi saudara, katakan dengan hatimu, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Mari angkat suaramu lagi saudara, tinggikan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. We never know, Lord, I never know how much. Come on, to see my sin upon. One more time. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Mari angkat suaramu saudara, tinggikan Tuhan. Oh, praise
praise the name. Go on, say, of the Lord our God. All praises, come on, sing, forever, forever stay. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord our God. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji-muji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mau lebih haus lagi, lebih lapar lagi Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita mau katakan saudara, berapapun musuh yang ada di depan kita, berapapun masalah yang ada di depan kita harus tetap katakan Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan, saudara. Yeay. Go. Mari katakan saudara, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Come on, hit it Nathan, come on. Woo! Meskipun musuh di depan, rintangan, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari sama-sama kita katakan, takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita katakan, seperti diri-Mu, seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku,
Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia,
artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Urapi kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, pikiran, perasaan, kehendak hati kami dicengkeram oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran firman Allah, firman-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kepada kami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah masukin bulan yang baru, yaitu bulan September. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sekeliling kita hari-hari ini, bagaimana keadaan kita hari-hari ini? Saya berharap keadaan Bapak, Ibu, saudara-saudari baik-baik semuanya. Dengan iman kita bisa katakan bahwa kita disertai dan diberkati Tuhan. Dalam keadaan yang sulit sekarang ini, saya rindu bahwa kita tidak kehilangan iman kita kepada Yesus Kristus. Bahkan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Judul khotbah bulan ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Reaksi kita hari-hari ini akan menunjukkan sampai seberapa jauh pertumbuhan kita di dalam Kristus. Apakah kita semakin mencari Tuhan atau sudah putus asa dengan keadaan yang kita alami, sehingga sudah tidak pernah berdoa lagi, baca firman, atau memuji Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini kita temukan ada dua keadaan manusia pada umumnya. Yang pertama di sini dikatakan ada yang dikatakan duniawi, yang kedua ada yang dikatakan rohani. Kedua hal tersebut mencerminkan bagaimana pertumbuhan kita di dalam Kristus. Nah, kita akan selidiki, kita akan bahas masing-masing. Pertama, sebagai manusia duniawi. Mereka ini adalah tergolong orang yang tidak bertumbuh dalam Kristus. Apa sih yang dipikirkan oleh mereka? Saudara, yang pertama, yang jelas sesuai dengan firman Tuhan sini katakan, mereka tidak dapat menerima hal-hal yang dari roh. Ayat 14 mengatakan demikian, tetapi
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada banyak orang-orang yang sebenarnya sudah menjadi orang percaya. Namun, mereka masih tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Mereka masih mau mengikuti naluri alamiahnya. Dalam Alkitab, ada contoh yang bisa kita lihat tentang pemuda-pemuda yang dibawa ke Babel bersama-sama dengan Daniel dan kawan-kawan. Bagaimana mereka pada waktu dihadapkan dengan makanan raja-raja yang berbicara tentang kenikmatan badan atau duniawi. Mereka hanya mempertimbangkan kesenangan mereka saja. Berlainan dengan Daniel dan kawan-kawan, mereka mengetahui tuntunan Tuhan yang bersifat rohani, sehingga mereka menolak makanan raja-raja, tetapi mereka memilih untuk makan sayur-sayuran yang mereka tahu itu halal dan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Demikian juga dalam kisah-kisah yang berikutnya kita akan temukan waktu Sadrah, Mesah, Abednego dihadapkan pada pilihan tetap mau memegang kekuasaan atau mati kalau mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tahu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka mereka memilih tidak menyembah patung tersebut. Walaupun risikonya harus berhadapan dengan dapur api. Mengapa Daniel dan kawan-kawan dapat mengatasi semua itu? Rahasia mereka karena mereka sudah bukan mementingkan atau dikatakan mereka bukan lagi manusia duniawi lagi. Orang yang bertumbuh dalam Kristus atau yang saya golongkan dengan manusia rohani akan memperoleh janji-janji Tuhan seperti yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan. Pertolongan kuasa Allah nyata dalam kehidupan mereka. Janji-janji tersebut tidak dapat dilihat atau dimengerti oleh manusia yang masih hidup sebagai manusia duniawi. Mari, saudara, alami janji-janji Tuhan dengan menjadi manusia yang bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara, orang yang masih sebagai duniawi, orang-orang itu masih tinggal sebagai manusia yang belum bertemu dengan Kristus. Itu terungkap melalui sikap atau karakter mereka. Dalam hal jemaat di Korintus ini, kalau kita melihat, kita di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga, karena kamu masih menjadi manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara-saudara, di sini disinggung tentang iri perselisihan. Bukankah hari-hari ini banyak perselisihan karena mereka menganggap bertumbuh dalam tanda petik dalam pemahaman mereka sendiri, mencela satu sama lain. Saya rindu bahwa saudara tidak ikut-ikutan dalam hal yang demikian, tapi kita hanya fokus kepada Yesus. Pada waktu acara trumpet call
kemarin ini yang diadakan beberapa hari yang lalu, kita lihat bagaimana umat Tuhan dari berbagai denominasi bersatu untuk memuji menyembah Tuhan. Hal ini loh yang dikehendaki oleh Tuhan. Tubuh Kristus harus bersatu. Karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus meningkatkan kehidupan kita, bertumbuh dalam Kristus, bukan menjadi manusia duniawi lagi, tapi kita menjadi manusia rohani. Mereka yang bertumbuh dalam Kristus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mereka berbuah, hidup berkemenangan, mereka berpegang pada kebenaran firman Allah. Berbuah artinya apa? Dalam kehidupannya ada buah pertobatan. Jadi berubah dari kehidupan yang penuh dosa, sekarang menjadi orang yang benci dengan dosa. Orang-orang yang berbuah, ya, orang-orang ini juga berbuah kebenaran. Jadi apa yang dilakukan semua berdasarkan kebenaran firman Allah. Juga buah roh nyata di dalam kehidupan mereka. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22-23. Buah pelayanan nyata. Pelayanannya makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Juga ada buah jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Allah. Ya, jadi ciri orang rohani yang pertama adalah berbuah. Yang kedua, berkemenangan. Artinya dalam segala perkara kita jadi pemenang. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Di sana katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi mereka yang bertumbuh dalam Kristus tidak akan kalah menghadapi tekanan-tekanan yang ada hari-hari ini. Selain itu, saudara-saudara, orang yang rohani bertumbuh dalam Kristus itu berpegang dalam kebenaran firman Allah. Semua yang dipikirkan dan dilakukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang seringkali tidak masuk akal. Intinya di sini mereka percaya saja kepada firman Allah dan tidak bimbang. Tuhan menghendaki penuhi pikiran dengan kebenaran firman Allah. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pertolongan Tuhan sering tidak masuk pola pikir kita. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-27. Tuhan pernah menyuruh Petrus untuk memancing di danau. Dan Tuhan mengatakan, ikan pertama yang terpancing, kamu buka mulutnya. Karena di situ ada mata uang 4 dirham. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi tentang membayar pajak. Tuhan Yesus suruh Petrus pancing. Pergi ke danau, mancing aja. Ikan yang pertama kamu tangkap.
Di situ ada 4 mata uang dirham. Yang mata uang tersebut dipakai untuk membayar bea atau pajak untuk Yesus dan Petrus. Bukankah ini merupakan satu mujizat yang tidak masuk akal? Tapi karena Petrus taat dengan perintah Tuhan Yesus, maka ada mujizat yang dialami. Saya percaya dan yakin apabila kita hari-hari ini hidup berdasarkan kebenaran firman Allah, maka hari-hari ini kita akan mengalami pertolongan Tuhan berupa mujizat-mujizat yang manusia katakan itu tidak mungkin. Jadi apa masalah yang saudara alami hari-hari ini? Jangan kecil hati waktu saudara bertumbuh di dalam Kristus. Jadilah manusia rohani yang sungguh-sungguh. Apa sih yang harus kita lakukan supaya bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama, tentunya kita harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, intim dengan Dia, Yesus Kristus Juru Selamat kita itu, di dalam doa, pujian, penyembahan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan malah meninggalkan karena tekanan-tekanan kehidupan kita lupa akan hal yang demikian ini. Yang ketiga, hanya percaya kepada Dia dan firman-firman-Nya. Dia tetap setia dengan janji-janjinya. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa janji-janji atau perkara-perkara yang dari Roh Allah itu tidak bisa dimengerti oleh orang-orang duniawi. Tetapi orang-orang rohani itu yang menangkap. Banyak janji-janji firman Tuhan dalam Alkitab. Itu akan kita ngerti kalau kita makin bertumbuh di dalam Kristus. Mari saya ajak saudara-saudara koreksi diri saat ini. Ada dalam posisi mana? Apakah kita ini ternyata jauh dari Tuhan? Karena terlalu kita mementingkan keadaan-keadaan duniawi saja. Kita masih sering tidak memahami hal-hal yang dari Roh Allah, sehingga tidak pernah mengalami janji-janji Allah itu. Kehidupan kita penuh dengan kekalahan. Kalau itu kondisi kita, saat ini bertobat, saudara-saudara. Ayo, dengan serius kita utamakan Yesus di dalam hidup kita. Percaya ada pertolongan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Nantikan janji-janji Allah. Dia setia. Bapa yang kita miliki itu setia. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini, saudara-saudara. Saya ngajak jemaat benar-benar koreksi diri hari-hari ini. Mari mungkin di antara saudara-saudara yang melalui kebenaran firman Allah pada pagi hari ini diingatkan, oh iya ya, aku kok begini ya, aku kok masih ingin atau mementingkan duniawi, aku jauh dari Tuhan. Roh Kudus yang mau bekerja memulihkan keadaan kehidupan saudara-saudara saat ini. Saudara boleh angkat tangan saudara-saudara. Kalau saudara mau rindu berubah, mau bertumbuh di dalam Kristus, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau tolong mereka.
tidak ada yang mustahil bersama-sama dengan Engkau. Bila mereka boleh memandang Engkau Tuhan, mereka boleh berlomba-lomba lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bukan hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, tapi mereka ingat akan Engkau. Mereka bertumbuh di dalam rohani mereka. Yalah, pada pagi hari ini Engkau menjamah umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini kekurangan Engkau sendiri Tuhan yang akan cukupkan kehidupan mereka. Mereka yang hari-hari ini tidak memiliki pekerjaan Tuhan, sekali lagi Engkau berikan hikmat kepada mereka. Bahkan Engkau siapkan mujizat-mujizat di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bekerja lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Bapa yang setia, yang mendengar doa-doa kami, yang perhatikan kehidupan kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya. Saudara, mari kita sebelum berdoa syafaat, mari kita perkatakan Mazmur 91, saudara. Mari kita katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan mata semu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, saudara. Mari saudara, kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau berdoa syafaat, saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan.
untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GBI Blok M Square Tuhan. Kau berkati, urapi Tuhan Pak Edi Tuhan sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Hari, Pak Sugi Tuhan sebagai wakil Tuhan Yesus. Biar kau ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan Yesus. Berikan unity ya Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa lebih lagi ya Tuhan Yesus bagi gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan biarlah kau urapi gereja ini ya Tuhan Yesus. Biarlah boleh menjadi terang di akhir zaman ini ya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk anak-anak muda yang ada di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah mereka jadi anak-anak panah-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka jadi anak-anak panah-Mu Tuhan Yesus yang siap dilesatkan ya Tuhan Yesus. Urapi Tuhan Yesus anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Anak-anak kecil di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami ingin berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan Yesus semua bangsa sedang mengalami masa yang tidak enak Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami yakin kami punya Allah Tuhan Yesus yang tidak tergoncangkan Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang tidak tergoncangkan akan apapun ya Tuhan Yesus. Tuhan biarlah kau urapi berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan dari segala malapetaka Tuhan Yesus. Jauhkan ya Tuhan Yesus dari rancangan-rancangan yang buruk ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera ada atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Urapi perekonomiannya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Presiden kami Tuhan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan Yesus agar bisa memimpin bangsa-Mu ini ya Tuhan Yesus. Dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang ada di GBI Blok M Tuhan. Kami urapi Tuhan Yesus satu persatu Tuhan. Biarlah berkat-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu ada buat mereka Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang ada selalu buat mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang urapi semua Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus kami kembalikan Tuhan kepada satu nama ya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini, kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan hadirat Tuhan dengan iman percaya kepada Tuhan. Berkat kasih karunia melimpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian mulai saat ini, sampai Maranatha. Yesus menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati, kita boleh katakan, Amin.